Nah, kelimpahan itu ketika kamu benar-benar menyadari bahwa Allah baik banget ya. Default DNA kita udah DNA bahagia berkelimpahan loh dari awal loh. Blueprint-nya manusia itu blueprint bahagia kelimpahan loh. Cara mewujudkan kelimpahan dari luar masuk ke dalam gampang lagi. Cuma rasakan sensasinya, lalu lepaskan, gitu doang. Terus mewujudkan kebahagiaan itu terjadi dalam kehidupan kita, gampang banget. Cuma abaikan realita, yang penting respon. Responnya bersyukur dan rilis, cuma gitu aja. Banyakin tabungan semesta, banyakin tabungan semesta. Kuncinya itu. Jadi ketika ada orang kaya, duitnya banyak, tapi nggak ada manfaat buat orang lain, nggak berbagi rezeki beras sama yatim, nggak mendelivery buat keluarganya, itu bukan berkelimpahan, itu korun. Itu itu potensi bom penyakit itu. Nah, kelimpahan itu ketika kamu benar-benar menyadari bahwa Allah baik banget ya. Default DNA kita udah DNA bahagia berkelimpahan loh dari awal loh. Blueprint-nya manusia itu blueprint bahagia kelimpahan loh. Cara mewujudkan kelimpahan dari luar masuk ke dalam gampang lagi. Cuma rasakan sensasinya, lalu lepaskan, gitu doang. Terus mewujudkan kebahagiaan itu terjadi dalam kehidupan kita, gampang banget. Cuma abaikan realita, yang penting respon. Responnya bersyukur dan rilis, cuma gitu aja. Banyakin tabungan semesta, banyakin tabungan semesta. Kuncinya itu. Dan sekali lagi di momen kali ini Farida, aku mau sampein ke semua teman-teman ya, bahwa kelas Abundant Revolution yang diselenggarakan inisiasi Mas Hendra dan aku, goalnya itu bukan kekayaan. Goals-nya itu atau apa yang kita mau sampaikan bukan manifestasi 100 juta dapat, bukan itu goalnya, bukan itu. Bahwa kelas Abundant Revolution itu utamanya adalah kamu bertemu kesadaran ini, itu goals-nya. Kamu bertemu kesadaran ini. Goals berikutnya kamu ketemu sama rasa damai. Kamu ketemu sama rasa tenang. Jadi goals-nya itu sejujurnya itu bukan uang, bukan bukan uang ratusan juta, bukan hal-hal materi seperti itu, bukan sebetulnya. Abundant Revolution goal utamanya adalah kamu menyadari dan kamu bertemu sama kesadaran ini, bahwa semua solusi ada di dalam dirimu. Kamu nggak perlu pusing nyari keluar solusinya. Dan Abundant Revolution itu ingin mensiarkan, ingin menyampaikan kepada semua teman-teman dimanapun berada, bahwa apa yang kamu cari nggak ada di luar. Apa yang kamu cari itu ada di dalam diri kamu sendiri. Dan kamu bisa mewujudkan, mendapatkan itu semua ketika kamu tenang, damai, hening, lambatin nafas. Ya, di titik kamu tenang, hening, damai, kamu ada di frekuensi delta dan theta. Disitulah tempat solusi itu ada. Ya, disitulah tempat semua jawaban itu ada. Jadi ada dua nih, jawaban semua masalah dan solusi semua goal kamu. Solusi semua masalah kamu ada di alfa, theta, damai, tenang di dalam diri kamu. Ketika kamu udah ketemu ke dalam, itu realita di luar itu hanya akan masalah waktu aja akan merealita sebetulnya. Tapi kamu harus ketemu dulu solusi ketenangan, kedamaian di dalam. Itu melalui rilis, nggak bisa pakai cara lain selain rilis sebetulnya. Sadar nafas syukur dan rilis. Rilis itu artinya apa sih sebetulnya? Rilis itu artinya adalah kamu menerima semua warna warni kehidupan kamu, baik itu kesehatan, emosi, dan lain-lain. Kamu terima, dan ketika kamu menerima itu, kamu izinkan kamu merasakan semua spektrum rasa itu. Dan ketika ada sesuatu yang di luar kendali kamu, di luar kekuatan kamu, ketika ada goal yang kamu inginkan, nggak usah kamu pegangin. Izinkan kamu menyerahkannya kepada energi kecerdasan semesta yang tanpa batas ini gitu. Izinkan kamu menyerahkan kebaikan ini, kenyamanan ini kepada yang tanpa batas. Gitu. Jadi substansinya itu kelas Abundant Revolution, goals-nya itu adalah bertemu kesadaran ini,
bertemu pada kebebasan rasa kamu dari lapisan endapan emosi yang menyiksa kamu, ketemunya kamu sama plong, sama damai, sama tenang. Sehubungan dengan uang dan lain-lain, itu hanya efek domino sebetulnya dari ketenangan itu. Jadi kalau seandainya di luar dikatakan bahwa, aduh hoak nih Abundant Revolution, katanya kalau ikut Abundant Revolution bisa dapat uang ratusan juta. Enggak, kita nggak iklanin uang ratusan juta kok, enggak. Substansi dari kelas ini bertemu dengan kesadaran ini, bertemu dengan diri kamu yang sudah tanpa batas dan berkelimpahan, itu intinya. Ketika kamu udah ketemu itu, efek dominonya, bonus ya, uang, materi, dan lain-lain, itu bertahap akan hadir. Dengan catatan kamu konsisten praktek. Kalau nggak konsisten praktek, ya nggak akan ada realita itu terwujud gitu. Jadi kalau seandainya di alumni ada yang belum terwujud manifestasinya, tolong dicek lagi, daily rutinnya dijalanin nggak? Kalau seandainya datanya nggak pernah kamu rubah, gimana realitanya bisa berubah? Gitu. Ya, Farida, jadi bawah sadar itu adalah tempat data, tempat memori, sekaligus proses penciptaan itu dimulai dari situ. Oke, Teh. Next pertanyaan. Ya. Bagaimana luka emosional yang belum sembuh dapat menghambat proses manifestasi? Hmm. Oke. Bagaimana? Lu- Gimana? Bagaimana? Luka emosional yang belum sembuh dapat menghambat proses manifestasi. Iya, jadi gini, sejatinya kita ini kan bahagia berkelimpahan ya di sini. Bahagia dan berkelimpahan dia ada di sini. Nah, sedangkan luka-luka batin, kepahitan, kecemasan, kekhawatiran, kebingungan, ketakutan, keresahan, itu dia ada di atas dari sejatinya kita yang bahagia dan berkelimpahan. Jadi ada ketakutan, ada kecemasan, ada kebingungan, itu ada di atasnya dia. Semakin kita bertambah usia, setiap hari lapisan endapan emosi itu seperti debu. Dia nambah, 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 nambah kalau kita nggak rilis rajin ya. Otomatis pada saat kita ingin memanifestasikan sesuatu yang ada di atas-atas ini, dia menyala terus di bawah sadar untuk memantulkan realita. Jadi luka batin itu, kemarahan itu, kesedihan itu, kepahitan itu menimbulkan luka di atas lapisan endapan emosi kita, dia merealita dalam kehidupan kita jika kita tidak rilis. Jadi luka batin itu sebetulnya adalah satu alarm untuk kita tahu masih ada lapisan endapan emosi yang belum kita terima dan belum kita lepas, yang menutupi kebahagiaan dan kelimpahanmu. Realita yang nggak enak di masa sekarang itu terjadi sama kamu, itu kayak alarm gitu loh, kayak alarm tukang pos ngasih tahu, halo, masih ada lapisan endapan emosi nih yang belum kamu terima dan belum kamu lepas, yang menutupi kelimpahanmu. Luka masa kecil itu adalah data. Luka masa kecil itu adalah file-file memori yang memantulkan realita di dalam hidup. Luka masa kecil inilah yang menjadi loopingan sebetulnya. Loopingan jika kita tidak sambut, kita tidak terima, dan kita tidak lepaskan di dalam realita kita hidup saat ini, kita tidak sambut dan kita tidak terima, kita tidak lepaskan, loopingan masa kecil ini ya menjadi realita hidup kamu ke depan, karena ini nggak pernah kamu lepas, sementara energinya dia terus menyala di bawah sadar. Jadi bagaimanakah luka masa kecil dia memantulkan realita kehidupan kita. Betul, itulah yang memantulkan realita kehidupan kita. Itulah akarnya. Jadi, apa yang terjadi sama kamu di masa kecil, dia jadi file, dia jadi memori, dia jadi data. File-file memori data ini, dia berupa energi yang tersimpan di tubuhmu. Tentang kekecewaan, tentang kesedihan, tentang ketakutan, tentang kebingungan. Dia yang menyala terus nih di bawah sadarnya. Kamu gitu.
Kalau kamu nggak selesaikan ini dalam rilis, cerita masa kecil kamu ini, sebagaimana naturalnya energi, dia harusnya itu mengalir. Dia hadir, nggak kamu pegangin, nggak kamu sumbat, nggak kamu tolak, biarkan dia kamu rasakan mengalir, lalu dia terurai, gitu loh. Nah, masalahnya manusia itu modenya adalah mode bertahan. Modenya adalah mode kuda-kuda gitu. Kalau ada apa-apa tuh, kalau ada yang nggak nyaman tuh cenderung nolak, cenderung nggak suka gitu.